meyakinkan, mensosialisasikan agar tentunya ia tercapai untuk proses vaksinasinya di DKI Jakarta, Pak? Ya, jadi memang kami selama ini sudah terus melakukan sosialisasi melalui media yang kami miliki. Ya, kami banyak memiliki media di Pemprov, berbagai sosial media dan sebagainya. Di internal kami, jajaran kami memiliki jaringan organ sampai ke tingkat lurah, RW, dan RT. Terus kita sosialisasikan, dan tentu dukungan dari teman-teman media juga sangat berarti. Di samping itu juga kita juga mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, organisasi dan relawan yang membantu melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang terus-menerus kita lakukan, bahwa penting kita semua bisa mengikuti dan melaksanakan vaksin ini. Dan kita yakinkan bahwa vaksin ini juga tidak ada dampak atau efek samping, ya, sebagaimana ada pemberitaan atau berita-berita hoax yang beberapa waktu sebelumnya kita lihat. Untuk itu juga kami senang Pak Presiden sebagai orang pertama, seluruh gubernur, bupati, wali kota, dan tokoh pimpinan juga menjadi orang yang terdepan untuk divaksin, untuk memberi contoh kepada kita semua. Jadi ini sesuatu yang penting, ya. Jadi sekali lagi, bagi yang melanggar atau bagi yang menolak, kami ada aturan Perda 2 tahun 2020. Siapa saja yang tidak ingin divaksin itu dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar 5 juta, ya. Bahkan kalau ada paksaan, kekerasan, itu bisa ditingkatkan sampai 7 juta. Ini juga sudah kami sosialisasikan. DKI Jakarta termasuk satu-satunya provinsi yang sejak awal sudah membuat peraturan daerah Perda tentang penanganan COVID dan memasukkan pasal 30 terkait sanksi pidana bagi yang menolak vaksin, ya. Memang ini terkesan seperti keras, ya. Jadi ada penolakan sebelumnya, dianggap bahwa vaksin ini bisa secara sukarela. Ingin kami sampaikan di media ini bahwa ini beda dengan vaksin cacar atau polio dan lain-lainnya. Kalau vaksin tersebut itu kan tidak berdampak pada orang lain. Kalau soal virus corona ini berdampak tidak hanya pada diri kita, tapi keluarga dan orang lain. Makanya segera harus diatasi melalui vaksin diantaranya. Tapi kalau kita tidak mau vaksin cacar begitu, kan hanya berdampak pada diri kita. Jadi itu ada perbedaan yang substansi yang sangat mendasar. Kenapa akhirnya kami membuat perda sanksi pidana bagi yang menolak. Kalau dia menolak di vaksin polio, cacar, itu memang tidak ada sanksinya, karena itu hanya berdampak pada pribadi kita masing-masing. Tapi kalau menolak vaksin virus corona itu berbahaya, karena dia akan mengakibatkan kematian tidak hanya pada dirinya, keluarga, dan orang lain. Untuk itu kita wajibkan seluruh warga yang memenuhi kriteria, sekali lagi yang memenuhi kriteria, wajib divaksin. Jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store untuk mengikuti terus perkembangan informasi seputar ekonomi dan bisnis terkini.